konfirmasi dulu kepada koordinator atau enggak kepada dosennya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kalian langsung di chat aja juga bisa, atau enggak langsung raise hand juga nggak apa-apa. Atau langsung nyalain mic-nya ya. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada yang pertanyaan langsung tulis saja di bagian chatnya. Oke. Kita lanjut. Nah, tugas dari seorang aslep. Ya, kalau tadi kalian udah tahu ya, lalu ini tugas yang waktu kalian mengajar. Ya, aslep wajib untuk mengajar dengan tujuan mendidik ya, bukan untuk memberikan jawaban. Ya, jadi apalagi beberapa mata kuliah seperti algoritma pemrograman atau contohnya, atau yang coding ya kan, bagi mungkin informatika, sistem informasi, ada yang seperti itu banyak. Memang jawabannya kan nggak mungkin cuma satu ya, karena logika orang kan beda-beda. Mungkin ada cara yang seperti A, ada yang seperti B. Ya kalian bukan langsung, oh kalian sudah tahu jawabannya, bukan caranya cuma seperti itu doang, tapi pasti ada jalan yang lain juga. Nah, kalian mendidik mereka, oh mungkin ada lagi jawaban yang lain. Kalau memang jawaban dia sudah bisa tapi kurang tepat, baru kalian, oh ini loh ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, kalian kasih tahu juga nggak apa-apa. Lalu kalian juga diminta kalau misalkan untuk modul ya, khususnya aslep periksa dulu ya modul sebelum mengajar. Ya biasanya nanti koordinator akan kasih modul satu bundling atau modul beberapa modul yang sudah jadi untuk di-share ke aslep. Nah, kalian harus baca dulu ya, baru kalian bisa mengajar. Ya, jadi jangan waktu pas mengajar baru baca modulnya. Karena nanti kalau misalkan ada kesalahan, ya kalian nggak usah mendadak langsung lapor koordinator. Nanti kan waktu untuk mengajarnya kan jadi berkurang. Nah, aslep juga bisa untuk membantu menyusun modul jika dibutuhkan. Kalau misalnya ada revisi, ada yang salah, yang tadi yang gue sebutin ya. Jadi itu juga adalah tugas dari aslep. Kalau ada kesalahan itu bisa direvisi modulnya. Lalu kalian juga untuk pembuatan soal atau tugas soal, maksudnya soal ini UAS, UTS ya. Kalau tugas mungkin ada kuis ya, kalian juga bisa diminta tolong untuk membuat soal-soal itu. Ya, aslep membantu untuk menyusun soal. Oke. Lalu penilaian dan evaluasi. Aslep menilai hasil tugas dan ujian mahasiswa. Nah, jadi kayaknya udah jelas ya. Jadi dari tugas kan ada 3 nilai ya biasanya. Mungkin umumnya ada 3 ya, tugas, UAS, dan UTS. Nah, kalian bertugas untuk menilai hasil dari jawaban dari mahasiswa. Nah, kalian harus berikan nilai aslinya ya, jangan didongkrak-dongkrak, jangan oh ini kasihan nih nilainya D, tambahin dikit deh biar dapat C, biar nggak ngulang lagi atau bagaimanapun itu ntar. Itu urusan koordinator atau dosennya. Ya. Dan ini penting karena penilaian ini juga tolong jangan diberikan kepada mahasiswa ya. Jadi jangan dikasih ke mahasiswa padahal di sistem MyUMN belum ada. Ya, jadi lebih baik mahasiswa itu mengetahui nilai mereka ada di MyUMN, di sistem. Ya, biar kalau ada protes nilai, ada misalnya nilainya kok jelek, mahasiswanya maksudnya, terus kalian cocokin, mereka tahunya dapatnya 50, ternyata kalian kumpulin ke koordinator dapatnya 70. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Jadi lebih baik biarin mereka tahunya dari sistem aja. Lalu kalian juga akan lakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa antara aslep dan juga dari mahasiswa. Biasanya ini nanti akan dikasih di pertemuan 13 atau 14. Ya, jadi nanti akan ada 2 link. Satu linknya itu untuk dari mahasiswa untuk kalian. Lalu satu linknya lagi untuk masing-masing partner. Ya, jadi ada 2 nanti. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke. Bentar ya, gue lihat dulu. Nggak ada kayaknya.
Kalau ada yang mau tanya langsung aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk aslep-aslep yang baru ya, tolong dilihat ini cara kalian absensi di MyUMN. Oke, mungkin yang baru-baru juga, yang udah lama-lama juga pahami karena mungkin ada yang salah kemarin-kemarin. Jadi yang pertama kalian itu biasa ya login ke MyUMN ACID. Nanti kemudian biasanya di tab sebelah kiri itu bagian sebelah kiri nanti ada tulisan self service. Kalian pilih di situ, lalu nanti muncul faculty center, terus lecturer and student acknowledge, lalu biasanya langsung pencet aja tombol search. Jadi kalau kalian pencet tombol search nanti akan muncul list kelas kalian. Ya, jadi kalian bisa absen, kalian bisa buka ini semua absensi MyUMN ini ketika kalian pada saat mengajar. Jadi kalau di luar misalnya kalian ngajar di contoh ya Selasa 8 pagi, Selasa jam 8 pagi, tapi kalian ternyata lupa absen, terus kalian mau buka di misalnya Selasa jam 12 sudah nggak bisa ya. Jadi kalian itu kayak absen susulan, itu minta tolong dari kita juga bisa nanti atau enggak dari BIA ya. Nanti caranya mungkin ke depannya karena ini masih online jadi mungkin nanti akan gua tanya dulu bagaimana prosedurnya untuk yang kayak, tapi kalau bisa jangan sampai lupa ya. Oke. Lalu setelah itu kalian udah search, kalian pilih list kelas yang kalian tuju, yang kalian ajar, nanti akan muncul ya. Harusnya kalian sudah pernah lihat tampilan nanti ada gambarnya sedikit bagaimana absen mahasiswa, lalu ada BAP-nya. Nah, di situ kalian isi. Nah, setelah itu kalian verifikasi. Ya, verifikasinya itu kan pakai dari mahasiswa, ya, pakai email mahasiswa dan password mahasiswa. Passwordnya tanggal lahir ya biasanya. Nah, baru kalian bisa save. Kalau udah save, apakah sudah selesai? Belum. Kalau misalnya kalian ada berdua aslabnya. Jadi ini maksudnya aslab kedua ulangi. Jadi masing-masing aslab biasanya kemarin BIA minta masing-masing aslab absen ulang. Maksudnya absenin. Jadi misalnya absen pertama aslab A sudah absen, lalu aslab B-nya absen lagi. Kecuali memang ngajar sendiri ya. Oke. Kok mau nanya dong? Oh iya boleh. Apa tuh? Berarti ini verifikasi sama mahasiswanya 2 kali ya? Aslab A sama aslab B? Betul. Oke deh, paham. Nah, untuk ya oke, sama-sama. Verifikasinya itu ini ya. Apa sih namanya? Kasih apa ya? Tulisannya apa sih, gue lupa di Zoom untuk buat ngasih akses ke mahasiswanya buat ini ya, isi. Nah, itu ada nanti di Zoom ya. Ya, pokoknya ada di Zoom-nya. Oh ya, nanti juga gua kasih linknya nanti setelah meeting ini, bagaimana ada panduan-panduan penggunaan sebagai dosen ya, penggunaan di e-learning nanti ada linknya dari e-learning ngasih. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan nggak? Oi. Yang berarti aslab pertama sama aslab kedua nggak ada jeda waktu absen, langsung gitu. Langsung aja nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Ada lagi? Ntar, gue minum dulu ya. Lumayan nih. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Ini tolong ya yang aslab-aslab baru. Jadi seperti ini. Nanti materinya akan di-share juga kok. Kita lanjut. Nah, ini tampilan lecturer dan student acknowledge-nya seperti ini kira-kira ya. Nanti ini kan tampilan yang ada di gua. Mungkin akan sedikit berbeda atau enggak. Harusnya sih enggak. Biasanya di sebelah kiri kalian yang student biasanya memang agak lebih banyak. Ini yang tampilan yang gua dapat waktu staff kemarin terakhir yang gua screenshot. Jadi ada self service, faculty center, habis itu lecturer and student acknowledge. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, habis itu biasanya defaultnya udah default sendiri ya, jadi kalian tinggal langsung search saja. Nanti search saja, di bawahnya nanti akan muncul list kelasnya. Kalau kebetulan ini
nggak gua screenshot bawahnya. Nah, setelah itu nanti akan tampilannya langsung pilih kelasnya yang seperti ini. Kalian harusnya udah pernah lihat ya. Jadi isi BAP-nya tentang apa. Habis itu download student tabbing kan udah nggak bisa ya karena kita udah pakai online. Nah, baru kalian atur deh ya. Kalian absenin satu-satu. Habis itu seperti tadi prosesnya yaitu verifikasi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini untuk absen lewat MyWMN? Sebelum kita akan coba demo pengisian formulir yang dari Lab FTI. Oke, kayaknya nggak ada ya. Kita lanjut. Kita akan coba demokan. Kira-kira nanti akan tampilannya seperti ini nanti ya formulirnya. Kekecilan nggak? Apa cukup? Nah, ini nggak bisa digedein. Bisa nggak nih? Bentar. Ini nanti kalian hafalin ya. Ya bukan hafalin sih sebenarnya apa. Nanti juga akan di-share. Ini untuk absen kalian. Absensi ASLEP ya. Absensi ASLEP ganjil kepencet 2021. Ya. Udah belum? Oke. Ini nanti tolong kalian baca ya. Jadi ini kalian bisa lihat apa aja yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian isi formulir ya. Biar nggak kelamaan. Jadi waktu perkuliahan online, informasi asisten itu ya maksudnya data diri kalian, informasi kelas, lalu bukti perkuliahan online. Ya, jadi nanti Zoom-nya kalian screenshot aja kalau sudah dilaksanakan. Lalu bukti absensi perkuliahan mahasiswa yang dari MyWMN, yang tampilannya itu yang ini, nanti kalian screenshot aja. Ya kadang soalnya kalian sudah submit, beberapa case sebelumnya kalian sudah submit tapi ternyata di sistem masih nyangkut atau bagaimana BIA bilang kalian belum absen. Jadi ini jaga-jaga kalian, jadi kalian screenshot, kalian simpan ya. Jadi kalau bisa kalian simpan, kalian namain aja biar kalian sortirnya gampang. Nanti akan diupload di sini. Dan poin 4 dan poin 5 kalian zip ya, kalian kompres satu zip dengan format seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Yang apa aja nih yang buat diperlukan buat formulir? Ini tiap misalnya kalau asatid 2 orang, jadi 2 orang itu mesti isi. Apa salah satu aja yang ada tuh penting ya. Jadi masing-masing aslep mengisi formulir ini pada saat asistensi dilakukan. Oke, jelas ya? Sip. Jadi metodenya tetap sama dengan yang ada di apa sih namanya, di MyWMN. Jadi tetap sama seperti itu, 2 kali, karena kita biar tahu ya. Karena bedanya dengan aslep yang lama kan, kalau dulu kan ada formulir tercetak, jadi kalian tulis ya. Kalau sekarang masing-masing aslep juga megang ya kan, BAP-nya kalian tulis. Nah, ya udah kita jadikan online aja formulirnya. Jadi tetap sama sebenarnya. Mungkin kalau aslep-aslep yang lama sudah tahu ya. Walaupun satu kelas tapi kalian megang 2 BAP. Nah, masing-masing aslep tuh megang. Oke. Ini kita buat dummy aja dulu ya. Kita coba. Kita masuk. Oke, nah ini ada bagian waktu perkuliahan online dimulai. Jadi tolong isi pada saat ya perkuliahan ya, jangan ditumpukin. Oh yaudahlah nantilah di minggu 7 absensinya. Jangan ya, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, kita mungkin akan keras nanti ke kalian ya. Karena hitungannya kalian juga tidak melakukan tugas kalian. Oke. Jadi ya ingat aja setelah kalian isi MyWMN, langsung isi formulir ini aja. Ini biasa tanggal kelas perkuliahan online, tanggal kalian mengajar ya. Nanti waktunya kapan, AM/PM. Oke. Lalu isi kalian itu pertemuan keberapa, misalnya dari gua deh ya. Hari ini 17.
hitungannya apa sih ini? 24 atau 12? Kita tulis ini aja deh, Mbak. Pertemuan misalnya pertama. Nah, ini ada kuliah pengganti. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya baru ya. Jadi memang harus ngecek. Walaupun online kan tetap nggak tahu deh aturannya apakah hari libur, kalian tahu hari libur ya libur atau tetap ada kuliah online? Harusnya nggak ada ya. Jadi diganti hitungannya. Jadi kalau ada tanggal merah biasanya. Oke, misalnya ini tidak. Nah, kalau misalnya kalian isi ya, berarti ini kalian isi ya, tanggal perkuliahan reguler sebelumnya. Jadi kalau kalian yang udah pernah jadi aslep kan dulu biasanya BIA atau BAK itu minta regulernya kapan, ya, biar bisa diatur. Oke, jadi ini kebetulan tidak, ini verifikasi aja. Nah, nanti adalah identitas asisten laboratorium. Ini misalnya contoh aja ya, ini James, lalu asisten kedua Rexi. Nah, ini seperti ini kan udah ada kan NIM nama. Kalau data dirinya NIM-nya salah, tolong kabari ke kita, ke gua aja deh ya. Nanti kalian kasih tahu, oh ternyata NIM-nya salah kok, ya. Nanti akan gua benerin. Oke, nah, walaupun masih kita pakai sistem online atau pakai Zoom, bisa jadi ya mungkin ada kendala dalam mengajar, ternyata harus digantikan oleh aslep lain. Tolong isi di bagian sini. Kalau misalnya ada asisten laboratorium untuk pengganti, ya dicentang. Nah, artinya centang maksudnya, misalnya ini kan pasangannya James sama Rexi. Oke, tapi James nggak bisa hadir. Yang bisa hadir itu misalnya Yeskel. Ya, berarti kan Yeskelnya ini kan aslep pengganti ya. Nah, baru di sini dicentang. Kalau dia kan ini regulernya aslepnya memang Rexi. Tapi kalau misalnya pasangan tadi yang James sama Rexi ini benar-benar nggak bisa hadir dua-duanya lalu digantikan oleh aslep yang lain, kalian bisa misalnya tadi Yeskel dan misalnya Alfonsus Kurniawan. Ya udah, kalian centang dua-duanya. Nah, yang mengisi formulir ini ya yang mengajar pastinya. Yang mengajar ini. Karena kan ini memang bisa diakses ke semua ya. Jadi dan loginnya juga pakai email student kalian, nggak bisa pakai email yang lain. Oke, jadi misalnya Yeskel Gunawan dan Alfonsus ini benar-benar yang menggantikan dua-duanya, yang mengganti ya udah ini centang dua-duanya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kayaknya belum ada nih di chatnya. Jadi gua anggap mengerti ya. Oke, kita lanjut ke bagian, nah bagian kelasnya ya, informasi kelas dan mata kuliah yang di asistensi. Oke, kode kelas. Kalau misalnya dari sini ada yang nggak ada, misalnya karena ternyata ini kan sampai H nih, ternyata kelas kalian I atau berapa, kasih tahu juga nggak apa-apa. Oke, misalnya kodenya AL, ini AL, mata kuliah misalnya kita tulis ya PTM. Nah, ini kalian tulis BAP-nya samakan aja sama yang di MyWebPen juga nggak apa-apa. Ya, ini data dummy aja kita coba ya. Oke, tapi sampai sini doang kok. Habis itu kalian ini harus misalnya ya ini bukti perkuliahannya ya. Nanti formatnya juga ada di sini. Oke. Jadi ini tolong diisi benar-benar. Ini ada verifikasi, menganggap kalian benar-benar udah dicek satu-satu. Kan setiap section tadi udah ada verifikasi ya, jadi seharusnya kalian cek lagi di atasnya udah benar apa belum. Oke, kalau kalian memang mau tahu ya ini paling dinyalain send me a copy of my responses. Jadi nanti ini kan biasanya akan dikirim ke email kalian. Oke, misalnya apa ya, ntar coba gua kasih sesuatu. Oke.
Misalnya ya, ini gua taruh upload. Oke. Jadi dianggap gua udah bener-bener sudah benar. Oke. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kok mau nanya? Yuk. Siapa yang nanya nih? Mukanya. Halo? Iya. Halo? Halo? Oke. Iya. Suaranya kekecilan. Suaraku kah? Nggak kedengeran. Tes. Halo? Halo? Ini suara siapa nih yang nggak tahu nih. Coba kamu pakai Kedengeran headset. kok dua-duanya. Iya, dengar kok dua-duanya kok. Coba kamu lepas headset dulu. Mungkin di headsetnya masalah. Enggak, justru ini sekarang udah kedengeran. Oke, dah yuk lanjut ya. Kenapa? Untuk screenshot Zoom-nya itu kayak cuman lembaran pertamanya aja atau semua lembar? Salah satu aja. Jadi misalnya yang muncul di layar kalian mungkin ada 20 orang ya, itu aja. Oke. Jadi ada bukti aja di mana ya kalian mengajar. Biasanya kalau yang ngajar kan ngomong, habis itu muncul kan di halaman pertama videonya kan, tampilan videonya. Dia grid view-nya itulah kalau Zoom kalau nggak salah. Nah, biasanya kan kalau yang ngomong itu muncul di itu, kalau kalian screenshot aja. Gitu aja. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Aku mau nanya kok. Kok kan kayak pas semester kemarin kan kita sempat ada pusing tuh kok kalau misalnya kan mau ngajuin KP ke sebelah mana. Nah, kalau misalnya semester ini misalnya ada hari libur kan ngajuin KP. Iya. Oke, betul. Bentar, gue buka chatnya sama BIA. Kemarin gue chatting sama kemarin apa sekarang ya? Bentar. Masalahnya BIA-nya juga bilang ada Dok, tapi gue lupa namanya apa. Jadi dia bilangnya ini, gue bilang apa yang dia chat aja kali ya. Bentar ya. Bentar. Nah ya. Pokoknya tetap ada di bagian self-service. Kan kalau kalian tadi kan self-service, habis itu lecturer and student acknowledge kan, kalau nggak salah. Kalau nggak salah urutannya seperti itu. Pokoknya nanti akan ada bagian self-service kayak booking, request KP gitulah. Nanti ada tulisannya. Oke. Iya, MyWeb ya kok ya. Oke, kalau enggak coba deh. Harusnya yang jadwal di sore hari ini kan ada ya. Siapa ya? Ini hari Rabu, jam sekarang. Bentar. Yang jam sekarang. Ini nih ada nih GKA nih kayak Mikael Aresa, Yeskel Gunawan, Ariananda. Coba kalian cek MyWomen ACID kalian. Oke. Coba kalian cek di MyWomen. Karena kalau gua yang ngecek nggak bakal bisa karena kan assign-nya itu ke Aslab-nya. Kalian dihitungnya sebagai teacher sama BIA. Coba kalian cek salah satunya. Ya kalian mungkin kalian sebenarnya dikasih tahu nggak sih kalian ngajar bukan ngajar sih, kelas untuk semester ini sampai jam 7. Iya kok ada kelasnya kayak gitu. Enggak, maksudnya sebelumnya udah diumumin nggak? Belum. Nah, Dari dari KRS Kali belum kok kelihatan. nggak apa-apa. tiba-tiba kaget aja kok pas KRS. Jadi pas di KRS itu langsung muncul ada jam 5 sampai jam 7 ya? Iya kok. Buset. Oke tuh error kok. Anggap aja itu error tapi harus datang. Tadi aja ada dosen yang kaget juga kok sampai jam 7. Hah? Dosen sampai kaget? Iya, jam 7. Ya kok Enggak. ada jam 7. Enggak, maksudnya dia ngajar sampai jam 7 juga atau Enggak. dia dia kaget Itu kan karena dia jadwal. nanya. Iya. Oh, alah. Ya iyalah, dosen biasanya kan dosen ngasih jadwal ke prodi buat desain. Jadi sebenarnya yang kalian itu jadwal dosennya sebenarnya. Bukan BIA yang biasanya ya, bukan BIA yang plotting jam. Prodi biasanya ngasih misalnya dosen A bisa ngajar di jam segini.
Ya prodi ngasih ke BA seperti itu. Terus gimana tadi teman-teman yang udah coba MyUMN ya? Ada muncul nggak? Apa Muncul. nih? Iya, munculnya apa? Ada apa aja sih di self service-nya? Self service-nya banyak ya kalau student ya. Yang untuk slab-nya cuma yang faculty center itu sama untuk absen itu udah. Udah. Habis itu ada nggak kayak SKP gitu? Tadi sih aku cek nggak ada kok. Katanya pokoknya di bagian self service sih sebenarnya. Tapi memang kalau tadi si dari BIA bilang minggu kedua sih. Jadi nanti kalian coba di minggu kedua. Tapi ya tahu sistemnya gimana ya. Kalau BUMN gua bingung juga karena pilihannya banyak banget ya. Oke, jadi nanti pokoknya bagian KP untuk itu ada di bagian self service. BIA ngomong ke gua kayak gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Kok mau nanya dong kok? Yuk. Kalau pas kita lagi masuk kelasnya, lagi sesi kelasnya itu perlu direkam nggak kok Zoom-nya? Atau otomatis dari itunya? Kalau yang otomatis sih biasanya antara dari host yang awal ya, dia buat meeting. Yang tahu gua. Tapi gua nggak pernah dapat ini sih. Perintah untuk di save untuk misalnya untuk dari BIA gitu ya, enggak sih. Yang kalau dari kami cuma screenshotnya aja. Jadi rekam nggak wajib ya kok? Saya tambahin dikit ya soal yang rekaman untuk yang Zoom. Jadi Zoom meeting itu by default karena memang dari pihak kampus harus memberikan pertanggungjawaban kepada dikti. Jadi by default kalau kalian ngajar itu host yang perwakilan host dari e-learning sama BIA itu memang udah pasti akan rekam. Jadi kalau kalian perhatian sebenarnya tiap kali kalian ikut kelas itu kelasnya semua udah direkord gitu. Jadi bukan dosen, bukan tenaga pengajarnya yang bertugas untuk ngerekord, tapi memang istilahnya departemen terkait yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada dikti itu yang akan bertugas untuk ngerekord. Jadi memang setiap kelas itu harus ada recording. Makanya kenapa sebisa mungkin kalian pastikan di 30 menit sampai 1 jam pertama kelas dilaksanakan itu mahasiswanya mukanya kelihatan gitu. Karena biar mereka bisa record semuanya gitu. Oke deh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ayo, apa nih? Kok ada ketentuan waktu absen sih gak kayak 15 harus absen 15 menit sebelum bubar. Oke. Sebelum bubar? Kayaknya ini gimana nih maksudnya? Maksudnya kayak absen biasa kan? Pokoknya di waktu yang seperti sebelumnya aja. Jadi pokoknya harus dalam waktu itu ya, dalam waktu kalian mengajar. Oke. Dalam ya kalian mengajar misalnya jam 8.12 ya kalian harus dari waktu itu absennya. Kalau di luar itu udah nggak bisa kayak yang tadi gue bilang. Ada lagi? Ada Nanda, udah jelas belum? Jadi bebas kok. Misalnya mulai jam 8 mau absennya 8.10 gitu boleh atau 9.45 gitu. Kalau lebih baik kan sebenarnya kayak awal ya beberapa dosen misalnya kayak aslabnya di awal, nanti yang telat nggak dihitung, ya kan gitu. Hitungannya kan seperti itu. Tapi kalau bisa ya kalian absennya di awal aja ya 8 ya paling mungkin 8.30 kayak ikuti aturan yang kalian datang ke tempat aja gitu loh biasa. Kalau biasanya kan ada dosen yang strike gitu kan setelah 8.30 nggak di absen ya kan. Oke. Gimana Nanda? Udah? Udah jelas kok. Oke, sip. Ada lagi? Ini ya, share. Oke. Oke, ada tambahan? Ada tambahan lagi? Sebatas materi yang memang perlu ya, yang
untuk tugas utama dari Aslab. Udah semua kan tadi? Harusnya ya. Ada yang ketinggalan nggak nih? Kan gue udah sepakat sama Evan, makanya Valdo yang ngomong. Aduh. Jadi, oke. Kita sampai sini untuk pertemuan utamanya, ya. Di situ kalian kalau mau tanya-tanya bisa via WhatsApp, email, Instagram. Wah, salah tulis gue. Instagram. Oke. Jadi kalian follow lah ya itu ya. Followernya masih dikit nih, masih 90. Kalian nambah 50 lumayan tuh 100 berapa. Oke. Jadi kita akan lanjut ke bagian brainstorming di mana kalian akan bentar, nih gua cara ininya mana sih? Oh, stop sharing. Oke. Oke, kan? Nah, kita akan lanjut di bagian kita akan kumpul ke masing-masing koordinator ya. Seperti tadi nanti Koryo yang di Alpha, gua di Beta, gua yang si Evan di Charlie. Nanti koordinatornya di mana masing-masing kalian masuk di situ dulu. Untuk misalnya koordinatornya yang double, untuk yang informatika ya nanti mungkin gabung dulu ke Koryo karena mungkin jadi gua ngurusin yang SI. Jadi kayak misalnya double mungkin ngajar PTM atau yang di mata kuliah lain, pokoknya double koordinatornya kalian masuk ke Koryo dulu aja. Nanti karena gue nanti akan briefing yang untuk SI-nya dulu. Untuk yang sisanya ya Evan, untuk yang Evan harusnya nggak ada yang double ya. Nggak ada harusnya. Itu doang. Oke, terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kita akan lanjut di masing-masing koordinator. Thank you. Oke, thank you Ko. Thank you Ko. Thank you Ko. Ya. Thank you Ko. Thank you, Ko. Sip. Thank you, Langsung Ko. go. Yo, sama-sama. Rame.